warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Dewi Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung dari SDN 006 Buah Batu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menentukan kebutuhan belajar murid. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Menurut Tomlinson, dalam bukunya yang berjudul How to Different Instruction in Mixed Ability Classroom, menyatakan bahwa terdapat 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dan berikut adalah profil belajar murid. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dan berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, dengan membaca raport murid di tahun sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai asesmen, baik itu secara formatif ataupun diagnostik. Terdapat 3 strategi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yaitu 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya
bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi proses. Melalui kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Strategi yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah dipahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Yang pertama, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Yang ketiga adalah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.